Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nurlayina. Saya akuntansi kelas malam angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perbankan. Yang pertama, apa sih pengertian akuntansi itu? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklarifikasi, menganalisa, dan menafsirkan data keuangan. Sedangkan akuntansi perbankan yaitu suatu proses akuntansi bank yang mencakup pencatatan, pengklarifikasian, penilaian, dan penafsiran data keuangan bank yang dilaksanakan dengan sistematis dalam memenuhi keperluan pihak yang mempunyai kepentingan secara intern dan ekstern. Metode pencatatan akuntansi perbankan ada dua. Yang pertama, manual dan komputerisasi. Yang pertama yaitu manual. Semua pekerja diawali dengan mencatat sampai dengan pengikhtisaran dilaksanakan tangan manusia. Sedangkan yang kedua, unsur manusia memiliki peranan penting di dalam melaksanakan proses akuntansi. Yang ketiga, ketelitian dan ketepatan waktu dalam mencatat data keuangan dan menyajikan laporan keuangan adalah hal kritis. Yang keempat, dibutuhkan pemisahan petugas yang menyiapkan buku harian, jurnal, dan juga buku besar. Yang kedua yaitu komputerisasi. Cukup dengan proses key-in atau pencatatan dokumen bisnis di dalam komputer yang dikerjakan tangan manusia. Terus yang kedua ada ketelitian dan ketepatan waktu mencatat dan menyajikan informasi keuangan terjamin oleh komputer. Yang ketiga, unsur teknisi adalah program komputer yang dipakai dalam aktivitas akuntansi. Persamaan akuntansi perbankan. Harta bank sama dengan hutang plus modal. Harta bank didapat dari penempatan dana dalam kredit, penyaluran dana dalam kredit, penanaman dana aktiva tetap, dan penanaman lainnya. Sedangkan hutang bank terdiri dari dana masyarakat, dana pinjaman, dan dana lainnya. Terus ada modal bank terdiri dari modal saham, premium saham, laba ditahan, laba tahun berjalan. Contoh jurnal akuntansi perbankan atas transaksi stor tabungan bank sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tanggal 2 Agustus 2020, Ibu Jessica membuka tabungan Bank Sejahtera, yaitu store berupa uang tunai sebesar 5 juta, wesel yang telah jatuh tempo dan telah ditebus oleh Bank Cahaya sebesar 8 juta, cek Bank Sejahtera 15 juta, biaya inkaso dan clearing terhadap cek tersebut dinyatakan berhasil pada tanggal 2 Agustus 2020. Biaya inkaso 30.000 dan biaya materai untuk surat kuasa 15.000. Pencatatan jurnal transaksi tabungan pada tanggal 2 Agustus yaitu sebagai berikut: diterima warkat inkaso DR RAR warkat inkaso 8 juta didebet, dan dikredit ada CR RAR warkat inkaso diterima 8 juta. Sedangkan pencatatan jurnal transaksi ketabungan yaitu RAK Bank Cahaya 8 juta, Giro BI 15 juta, kas 5 juta. Sedangkan dikredit pendapatan inkaso 30.000, biaya materai 10.000, tabungan Bank Sejahtera biaya materai 15.000, tabungan Bank Sejahtera Ibu Jessica 27.960 juta. Terus yang kedua, akuntansi komitmen. Apa sih akuntansi komitmen? Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Jenis komitmen ada dua, yaitu komitmen tagihan dan komitmen kewajiban. Komitmen tagihan yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya, sedangkan komitmen kewajiban yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Komitmen menurut jenis transaksi
ada 7. Yang pertama yaitu fasilitas pinjaman yang diterima, yang kedua yaitu ada fasilitas kredit yang diberikan, yang ketiga ada kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo, yang keempat ada letter of credit yang tidak dapat dibatalkan, yang kelima ada ekstasi vessel impor atas dasar letter of credit berjangka, yang keenam ada transaksi valuta asing tunai yang belum terselesaikan, yang ketujuh ada transaksi berjangka valuta asing yang masih berjalan. Ini salah satu contoh akuntansi komitmen. Bank Omega menerbitkan letter of credit incorrectable senilai 300 juta untuk nasabahnya PT XYZ yang store jaminannya sebesar 30%, maka jurnalnya adalah di rekening administrasi rupiah pada irrevocable letter of credit dalam negeri repo 300 juta rupiah. Akuntansi kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi pada suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Kontingensi kewajiban yaitu ada garansi. Yang pertama ada garansi yang diberikan, yang kedua ada surat dokumen dalam negeri SKBDN yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri, yang ketiga ada penjualan opsi valuta asing. Azas konservatif dalam kontingensi. Yang dimaksud di sini adalah bahwa penyisihan suatu rugi kontingensi dapat dilakukan pada hitungan rugi atau laba bila kondisi diberikan terpenuhi. Yang pertama yaitu terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi penurunan suatu aktiva atau lebih timbul kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua ada jumlah kerugian dapat ditaksirkan secara wajar sedangkan terdapat laba kontingensi tidak dicantumkan dalam laporan laba rugi, tetapi perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Jenis laporan transaksi kontingensi yaitu ada kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban atau tindakan. Kontingensi tagihan terdiri dari yang pertama, bank garansi yang diterbitkan oleh pihak lain, yang kedua, ada pembelian opsi valuta asing, yang ketiga, ada pendapatan bunga dalam penyelesaian. Contoh akuntansi kontingensi yaitu PT DSK membuka garansi bank pada Bank Omega Jakarta 350 juta, setoran jaminan 60%, garansi ditujukan kepada nasabah cabang Badung PT DCK, rekening debit atau kredit. Kredit RAR pada garansi bank yang belum jatuh waktu 350 juta, sedangkan debit giro PT DSK 210 juta, kredit setoran jaminan garansi bank 210 juta. Garansi bank 210 juta pada saat jatuh tempo PT DSK belum juga melunasi kewajibannya, maka Bank Omega Jakarta akan mencatat sebagai berikut. Debit RAR garansi bank yang belum jatuh tempo 350 juta, dikredit garansi bank yang sudah jatuh tempo 350 juta. Sekian presentasi saya.